kembali melaksanakan diskusi online yang ke-7 dengan tema relaksasi kredit terkait dampak COVID-19 bagi UMKM atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020. Presiden Joko Widodo pada keterangan pers pada tanggal 24 Maret tahun 2020 menyampaikan bahwa OJK memberikan kelonggaran atau relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai di bawah 10 miliar rupiah, baik kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada kreditur perbankan. Kepada debitur perbankan akan diberikan penundaan sampai dengan 1 tahun dan penundaan bunga. Untuk membahas hal tersebut, sudah hadir di hadapan kita 3 orang narasumber yang luar biasa. Pertama, Bapak Dr. Anung Herlianto. Beliau adalah Direktur Eksekutif Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan di Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih atas kehadirannya, Pak Anung. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang. Kemudian yang kedua, sahabat saya, Bapak Harpardi M. Iqbal, SHMH. Beliau merupakan profesional muda yang sukses, baik sebagai advokat, auditor hukum, maupun sebagai kurator dan pengurus. Kemudian yang ketiga, saya sapa dulu, Mas Harpardi, selamat siang. Siang, Pak Rasid Ridho, pihak saya. Kemudian yang ketiga, Bapak Askari A. Aziz Pangara, AMD, SE. Beliau ini dari jauh ini, dari Makassar. Apa kabar Pak Askari? Baik, baik Pak, baik. Alhamdulillah. Bagaimana baik. Makassar Pak? Masih PSBB atau? Masih PSBB Pak, masih PSBB. Iya. Beliau ini merupakan owner dari UMKM Eltisyah Makassar. Terima kasih atas kehadirannya Pak Askari. Ya, terima kasih Pak. Ya. Diskusi online kali ini akan kita bagi menjadi 2 bagian. Masing-masing, pertama narasumber diberikan kesempatan untuk memaparkan presentasinya masing-masing 15 menit. Dan bagian kedua kita buka tanya jawab bagi rekan-rekan peserta diskusi yang dapat dapat mengajukan pertanyaan kepada 3 narasumber, diberikan kesempatan nanti oleh moderator. Untuk selanjutnya, untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana sebenarnya isi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tersebut, waktu dan tempat kita persilakan kepada Bapak Anung. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Rasid atas perkenalannya. Ya, sambil menunggu slide. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan terus sehat juga ya. Jadi saya akan mencoba dalam waktu 15 menit atau 15-20 menit ke depan akan menyampaikan kira-kira rasional di balik POJK 11 ini. Ya, memang dalam kondisi seperti ini, memang dalam kondisi seperti ini sedang disiapkan berbagai stimulus. Kita sangat memahami kondisi di luar ini terkait dengan COVID ini. Tidak hanya di Indonesia, tapi ini luar biasa magnitude krisisnya. Ya, next. Sebagai gambaran saja, next, langsung saja. Nah, sebagai gambaran saja Bapak Ibu sekalian, ini untuk memberi kondisi terkini ya, sampai dengan tadi malam kami memantau ada 4,5 juta jiwa terjangkit COVID dan 300.000 diantaranya sudah meninggal di seluruh dunia. Nah, saat ini hampir 182 negara lebih itu menerapkan kebijakan lockdown atau di kita dikenal PSBB ya, untuk mengurangi dampak COVID. Memang mengurangi Pak, bisa mengekang, tetapi efeknya itu luar biasa. Dari masalah kesehatan kemudian berimbas ke masalah sosial, dan yang lebih parah lagi, dan ini akan kita hadapi mungkin dalam jangka yang lebih panjang, adalah dampak kontraksi sektorial atau penurunan aktivitas ekonomi yang luar biasa. Nah, perdagangan dunia terus menurun, aktivitas perdagangan perekonomian dunia juga terus menurun, ekspor impor terhambat, akhirnya
productivity dari masing-masing entitas itu juga sangat menurun. Kita juga mencermati beberapa PHK juga sudah berlangsung di luar sana. Ya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sisi pertumbuhan ekonomi juga diproyeksikan terkontraksi luar biasa. Dan ini sudah hampir menyentuh seperti krisis di 2008-2009. Memang dampak pandemi ini tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Datangnya sangat tiba-tiba, dan dalam waktu yang sangat singkat itu sudah menurunkan seluruh aktivitas ekonomi di seluruh dunia. Ya, efek rembetannya memang nanti luar biasa sampai di perekonomian domestik kita. Ya, meskipun proyeksi ini tidak hanya di negara maju, tetapi hampir seluruh negara-negara emerging, negara-negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia. Dan hanya Indonesia yang masih diproyeksikan positif, ya 0,5. Ya, Cina, India ini juga turun sangat drastis dari 7%, 6% akan menjadi hanya 1,2. Ya, Bapak Ibu sekalian, next. Nah, apakah sudah krisis? Kalau ditanya apakah sudah krisis atau sedang resesi, ya menurut Moody's, ini hampir seluruh negara sudah yang merah-merah itu, blok merah, itu sudah mengalami resesi, Pak. Hanya negara-negara kecil yang tidak terhubung, itu praktis masih seperti business as usual, ya meskipun juga dari sisi aktivitas perekonomian juga sudah menurun. Lantas pertanyaan, apakah sudah seperti krisis seperti 2008-2009 waktu itu? Ya pertanyaannya belum sampai di sana. Ya, kalau kita bandingkan yang sebelah kiri, NPL, non-performing loan, kredit macet, kredit bermasalah di bank-bank di Amerika, Singapura, Indonesia pada tahun 2008-2009 itu memang kita belum sampai ke sana. Tetapi ini kan baru mulai, Pak, baru triwulan pertama. Ya, bagaimana nanti kalau triwulan berikutnya? Mudah-mudahan ini tidak berlangsung lama. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga update dari sampai dengan tadi malam. Ya, kurva pertumbuhannya cepat sekali terkait dengan korban COVID ini. Yaitu sudah 17.500 orang di Indonesia terdampak. Pasien dalam perawatan sekitar 12.000, yang meninggal sudah 1.100-an. Ya, meskipun tren yang sembuh juga semakin banyak. Dan yang paling membahayakan adalah orang-orang yang tidak bergejala, yang masih istilahnya berbaur dengan yang lain-lain. Nah, dampaknya kemana? Sektor real, Pak. Sektor retail, mall, Tanah Abang, UMKM, dan seterusnya menurun signifikan. Harga komoditas juga jatuh, ya, karena memang tidak ada pembelinya. Ya, sawit-sawit di sana dibiarkan rontok di kebunnya dan seterusnya. Nah, sektor yang terdampak paling parah memang transportasi dan pariwisata juga. Ya, Pak, cuma pariwisata? Bukan, Pak. Sektor efek rembetannya luar biasa. Kalau Bali pariwisata menurun, itu dampak langsungnya memang iya. Kedatangan turis terhambat, tetapi kemudian sektor-sektor lain juga sangat masif dampaknya di sana. Ya, ekspor impor dan kemudian UMKM juga. Ya. Nah, kita khawatir nanti efek rembetan dari sektor real itu kemudian akan merembet ke sektor perbankan atau sektor keuangan. Kalau sudah sektor keuangan suatu negara itu terdampak dan terkena krisis seperti 97-98 waktu itu, maka dampaknya luar biasa. Sehingga ini kita sekarang menerapkan kebijakan counter cyclical istilahnya nanti. Ya, kita menyelamatkan sektor real untuk kemudian supaya tidak berimbas kepada sektor keuangan. Next. Ya, triwulan pertama tadi kita cermati pertumbuhan ekonomi kita hanya 2,97%. Triwulan pertama baru 3 bulan penurunan kita itu sudah hampir separuhnya dibandingkan dengan Desember 2019 kemarin yang 5,02. Ya, sekarang sudah 2,97. Mudah-mudahan nanti bottom line-nya ada di triwulan 2 dan kemudian kita bisa bangkit. Oke, next. Nah, Ibu sekalian, saya ingin memberi gambaran. Dulu 2015-2016 ada mini crisis juga, ya, ketika waktu itu ada capital outflow, ya, luar biasa besar. Nilai yang menyebabkan nilai tukar kita juga melemah signifikan waktu itu. Kita juga memberikan relaksasi sampai 2 tahun. Nah, sejak itu memang pertumbuhan kinerja sektor keuangan terus tumbuh, tetapi melandai. Ketika terjadi perang dagang, belum sembuh dengan perang dagang Amerika-Cina, kemudian terdampak COVID ini. Ya, dan risiko kredit juga meningkat. Ya, NPL kita sudah di 2,79, jadi sudah tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Oke, next. Nah, kebijakan, sebenarnya negara-negara lain juga sudah menerapkan kebijakan yang sama, kebijakan relaksasi, apapun bentuknya, baik Hong Kong, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Jepang. Ya. Nah, kemudian next.
Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ya, kita mencermati saat ini yang kita khawatirkan dengan dampak COVID ini adalah ketika seluruh aktivitas ekonomi menurun, maka omset pabrikan, toko dan seterusnya itu secara kapasitas membayar itu juga menurun. Ya, karena tidak ada sektor usaha yang sudah terus bertumbuh kemudian tidak dibiayai dengan hutang. Ya, mereka juga pasti meminjam di bank. Sehingga yang kita khawatirkan peningkatan risiko kredit akibat gagal bayar atau penurunan kemampuan membayar dari debiturnya. Yang kedua juga risiko pasar terkait dengan penurunan harga-harga saham, harga surat-surat berharga. Dan yang kita khawatirkan paling akhir adalah risiko likuiditas. Ini seperti penyakit stroke, Pak, kalau saya sampaikan risiko likuiditas. Ketika nanti semua debitur-debitur bank diberikan restro, penundaan, tidak membayar bunga dan pokok, itu nanti akan menjadi masalah bagi bank terkait dengan masalah cash flow-nya, aliran kasnya. Karena di sisi lain, tabungan Bapak Ibu kan juga harus dibayar, ketika Bapak Ibu mengambil uang juga harus disediakan, dan seterusnya. Sementara sebagian dana-dana itu ada di kredit. Oleh karena itu, nanti kita sangat mencermati ini, dan yang kita tolong pertama adalah sektor yield-nya. Oke, next. Nah, kemarin pemerintah juga sudah mengeluarkan program pemulihan ekonomi nasional, Bapak Ibu sekalian, ya, atau PEN, ya, yang nanti juga ada niat baik pemerintah untuk mengeluarkan yang berkaitan dengan sektor keuangan adalah program subsidi suku bunga ya untuk debitur dan juga buffer likuiditas, penyediaan buffer likuiditas, penyangga likuiditas untuk bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas karena pemberian dampak restro kepada debitur-debiturnya. Ya, oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira beberapa program stimulus dari pemerintah, relaksasi BPH, stimulus fiskal 1-2, BI menurunkan suku bunga juga, kemudian subsidi bunga UMKM, dan juga dukungan likuiditas. Nah, di Bank Indonesia, di OJK, ini yang cukup trending topik saat ini adalah POJK 11. Ya, seminggu ini saya juga tadi pagi barusan bicara dengan di depan Sivitas Gunadarma, seminggu ini sudah 7-8 kali saya bicara terkait mengenai POJK 11 ini, termasuk dengan Pak Jimmy di tempatnya Jimmy School ini. Oke, next. Nah, next saja ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin lebih fokus kepada POJK 11 ini, atau ulang lebih sering menyebut POJK COVID. Ya. Nah, rasionalnya adalah begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa POJK ini ada bertujuan antara lain untuk memberi ruang bagi debitur-debitur yang berkinerja bagus. Jadi ini supaya tidak ada moral hazard, ya. Namun kinerjanya diperkirakan akan menurun atau dampak COVID. Nah, ini kita minta bank-bank untuk membantu proaktif untuk merestore kreditnya. Ya, inilah yang disebut counter cyclical. Dalam kondisi normal, biasanya yang dilakukan bank ketika debitur menurun, sudah mulai kelihatan kehilangan napas, itu segera diambil agunannya, ya, sebelum dia jatuh. Nah, dan istilahnya menyelamatkan kreditnya, itulah yang disebut pro-cyclical. Kita tidak ingin bank melakukan itu. Ya, makanya kita minta bank proaktif, ya, debitur, tolong identifikasi debitur-debiturmu yang bagus-bagus, yang sebelum dia jatuh, tolong kamu bantu. Selama ini dia bantu kamu juga. Ya, menaikkan omset, memberikan kontribusi bunga, dan seterusnya. Dan oleh karena itu kita minta mereka proaktif, bank-bank itu. Nah, nanti kita sampaikan datanya. Apakah yang mereka benar-benar melakukan itu. Nah, peraturan ini diharapkan dapat berperan sebagai counter cyclical yang sebagaimana saya sampaikan tadi, yang di blok tengah itu, dan menjadi bantalan dampak negatif penyebaran COVID, terutama kepada debitur-debitur yang kesulitan menurun kemampuan bayar. Nah, dengan restro ini kita berharap ada ruang bernapas bagi debitur, ya, dan bank dapat sedikit berkorban untuk dari sisi cash flow-nya, ya, dari situ. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, relaksasi ini ya, ada 3 hal sebenarnya. Ya, bagi debitur-debitur UMKM sampai dengan 10 miliar, nanti hanya perhitungan kolektibilitasnya hanya didasarkan kepada ketepatan pembayaran pokok, bunga, margin, bagi hasil ataupun ujroh untuk bank syariah. Ujrah atau ujroh itu. Nah, biasanya ketepatan membayar saja itu untuk plafon sampai dengan 5M saja. Jadi pokoknya asal bayar, ya kita anggap itu bagus, lancar lah, seperti itu.
ya, meskipun itu tidak sesuai dengan kontraktualnya. Nah, kemudian bagi bank-bank yang memberikan kredit restru ini, kalau di atas dasar POJK 40, POJK normal, biasanya restru itu diberikan kepada nasabah yang bermasalah. Nah, karena ini asumsinya nasabah bagus, dan karena mulai sedikit sesak napas, bank merestru, maka tetap kita masukkan sebagai kategori lancar, dan bank yang memberikan itu tidak perlu kita tuntut untuk menambah cadangan kerugian penyisian atau CKPN itu. Ya, biasanya kalau bank memberi restru tidak mendapatkan bunga tertunda pokok, itu bank harus menyediakan cadangan untuk berjaga-jaga bahwa kreditmu tidak akan kembali. Tetapi kali ini tidak, ya. Sementara kita kecualikan selama 1 tahun, ya, bukan berarti tidak membayar, ya. Nanti teknisnya juga kita sampaikan. Nah, skema pemberian restru ini diserahkan sepenuhnya kepada bank, disesuaikan dengan kemampuan banknya dan juga kapasitas debiturnya. Nah, ini teman-teman yang pengusaha juga selalu kita himbau, kalau memang masih punya kemampuan, omset tidak turun atau bahkan ada yang omsetnya meningkat, ya, misalnya yang pengusaha hand sanitizer atau APD dan seterusnya, omsetnya justru meningkat, juga jangan mengajukan ke bank untuk minta restru. ASN yang di daerah, ya, kami juga terima surat gubernur mengantar bahwa supaya ASN-nya diberikan restru. Mereka kan tidak terdampak COVID. Dalam arti tidak terdampak COVID itu cash flow-nya, penghasilan bulanannya kan tidak menurun, Pak. Jadi juga jangan numpang-numpang meminta bank untuk restru. Kalau semua begitu, nanti sektor keuangan yang jadi bermasalah. Atau kapasitas bank untuk memberikan restru kepada nasabah yang membutuhkan justru menurun. Ya, jadi ini supaya ada istilah sharing pain, ya, kita berbagi derita lah, gitu ya, saling membantu. Jadi supaya tidak ada free rider atau ada moral hazard, saya tak juga minta ditunda lah, itu, ya. Saya kira itu tidak proper, ya. Nah, kemudian bank juga dalam bentuk counter cyclical juga diwujudkan, ya, ketika nasabah itu sesak napas, bank boleh memberikan nafas tambahan, dalam arti memberikan penyediaan dana atau kredit tambahan, ya, supaya memberikan talangan bagi mereka, debitur-debitur itu untuk bisa survive sementara. Nah, itu yang disebut counter cyclical. Kalau pro cyclical malah yang ada ditarik saja, bukan diberikan tambahan, kira-kira begitu, ya. Nah, next. Nah, siapa yang menjadi target? Jadi hampir semua bank, kalau POJK itu mengadres bank. Bank itu adalah bank umum dan BPR definisinya. Jadi baik bank umum syariah, unit usaha syariah, BPR konven maupun BPR syariah, itu juga diminta proaktif mendata debiturnya. Nah, target debiturnya siapa? Itu bisa perorangan, UMKM, yang disebut UMKM adalah kredit-kredit dengan plafon sampai dengan 10 miliar. Ataupun kredit komersial atau korporasi yang lebih tinggi dari itu. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira data sampai dengan tanggal 4 Mei kemarin. Ya, saya sudah punya update data per posisi 10 Mei juga. Tapi ini baru saya dapat. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sampai dengan, atau saya beranjak dari sini saja, ya, atau 2 bulan setelah, itu akan 16 Maret ya, jadi 2 bulan setelah POJK ini dikeluarkan, ya, ada lag 2 bulan karena bank juga harus mempersiapkan seluruh infrastrukturnya. Ada 102 bank yang telah menyampaikan potensi restru di masing-masing portofolionya. Ya, per 4 Mei, itu debitur UMKM itu sudah 5,8 juta debitur terdata, yang non-UMKM sekitar 2 juta, dan totalnya 7,8 juta. Dengan bagi debit totalnya UMKM 419 triliun, dan non-UMKM itu 695 triliun. Totalnya sekitar 1.100 triliun. Ini hampir 1/5 dari total outstanding kredit di perbankan. Nah, bayangkan kalau ini nanti semua ditunda, maka cash flow bank sebesar itu, ya, sebesar pokok dan angsuran, ya, kira-kira mungkin sekitar separuhnya atau mungkin 40%-nya itu nanti akan terhenti. Nah, berapa yang sudah merealisasikan itu? Ada 88 bank yang sudah merealisasikan restru ini. Ya, saya ada detail per provinsinya juga, ya, data itu. Jadi
UMKM itu yang sudah diberikan restru sebanyak 3,4 juta UMKM, ya, dengan bagi debit sekitar 167 triliun, ya, atau 39% dari seluruh bagi debit yang potensi, ya, sudah 40%-an lah, ya, sudah diberikan itu restru itu. Nah, ini akan terus meningkat, ya. BRI itu sudah mendata yang jumlahnya paling besar, yang kredit UMKM itu adalah Bank BRI. Ya, Pak Dirutnya, Pak Marso sudah menyampaikan bahwa ini akan terus dilakukan hingga posisi September nanti untuk mencapai target hampir 2 atau 3 juta debiturnya, atau lebih malah di sana. Ya, karena untuk menjangkau mereka-mereka yang di daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tahu sedikit kenapa tidak secepat yang diharapkan atau semua belum terjangkau, ini ada beberapa kendala, yaitu menyeimbangkan antara kebutuhan debitur dengan kapasitas likuiditas bank. Tentunya bank kalau memberikan restru itu juga harus berhitung kapan saya bisa likuiditas saya seperti apa. Nah, terkait dengan prinsip kehati-hatian, persepsi publik, apakah bahwa saya boleh tidak membayar selama 1 tahun, ya tidak seperti itu, ya. Tentunya nanti diukur kemampuannya, omsetmu turun berapa dan berapa ketidakmampuanmu membayar sesuai dengan kontraktualnya. Nah, kendala saat ini juga karena hampir 30% rekan-rekan perbankan adalah work from home, ada pembatasan di beberapa daerah, sehingga nanti untuk verifikasi debitur dan seterusnya itu juga mengalami kendala. Jadi memang semuanya sekarang berjalan dalam keterbatasan. Tetapi nanti juga mungkin ini menjadi new normal. Ya, kita juga barusan saya bicara di webinar yang 300-400 orang, ya, sangat efisien yang mungkin dalam kondisi normal tidak bisa dilakukan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti boleh kita kembangkan dalam tanya jawab. Saya kira mungkin slide terakhir yang paling penting, Bapak Ibu sekalian, next. Nah, mudah-mudahan kita tetap stay home and stay healthy dan bisa terus berkomunikasi lewat berbagai sarana yang saat ini disediakan. Bapak-Ibu sekalian, saya kira itu, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Moderator, Pak Rasid. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anung. Begitu banyak penjelasannya. Mudah-mudahan nanti berkembang dari pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh peserta. Sebelum saya lanjut, saya mau menyampaikan selamat datang Bapak Profesor Jimli Asidiki. Terima kasih atas kesediaan untuk bergabung dalam acara ini. Selanjutnya, ini dari kacamata hukum ini. Bapak Harpardi, bagaimana ini implementasi dari peraturan OJK tersebut? Apakah akan menjadi permasalahan hukum ke depan? Karena kita ketahui pandemi COVID-19 ini berdampak kepada hampir seluruh bidang, bukan saja UMKM, namun usaha besar juga terdampak. Dan bagaimana penyelesaian kewajiban kredit pasca berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Kami persilakan Mas Harpardi. Oke, terima kasih Pak Rido. Mungkin nanti 2 isu tadi yang disampaikan akan saya jawab bersamaan dengan pemaparan saya ketika saya membahas tentang POJK nanti, Pak, ya. Karena mungkin saya juga ingin sedikit menyampaikan webinar kita hari ini ke hal yang lebih umum secara hukum. Jadi saya sudah buat materi tentang dampak COVID-19 ini terhadap pelaku usaha dan upaya remedial dari segi hukum yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut. Nah, ini juga nanti kaitannya juga dengan salah satu remedial yang diberikan oleh OJK berdasarkan POJK 11 dan 14 tadi, ya, yang tadi sudah disampaikan Pak Anung. Mungkin dalam pemaparan saya akan membahas 3 poin utama ini. Sebentar. Jadi saya akan coba men-summarize peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan selama pandemi COVID ini yang membatasi aktivitas pelaku usaha. Karena
sebenarnya bukan COVID-nya saja gitu yang membuat kegiatan ini terbatas, tapi karena adanya peraturan yang dibuat untuk mencegah penyebaran ataupun untuk memutus rantai penyebaran COVID itu yang juga berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada para pelaku usaha. Kemudian bentuk dampak hukumnya apa yang diakibatkan dari adanya peraturan-peraturan yang membatasi aktivitas tersebut. Dan yang terakhir tentang apa saja upaya remedial atau available legal remedies yang bisa dilakukan oleh para pelaku usaha, termasuk UMKM, terkait kewajiban kontraktual mereka, baik kepada pihak umum gitu ya di dalam kontrak maupun kepada pihak bank atau perusahaan pembiayaan atau leasing. Nah, ini disampaikan juga oleh Pak Anung mengenai data sebaran COVID. Kalau kita lihat data yang ada di slide, memang sudah cukup masif sekali penyebaran COVID-19 ini di seluruh dunia dan termasuk di Indonesia. Jadi tentu harus ada tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memutus penyebaran ini atau menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Jadi per data 17 Mei, positif kita ada 17.000, sembuh 4.000, meninggal 1.000 orang. Dari hasil pemantauan yang kami lakukan, ini kurang lebih pemerintah sudah mengeluarkan sekitar 416 peraturan. Dari Perpu, peraturan pemerintah, Perpres, dan peraturan-peraturan lain cukup banyak, termasuk peraturan dan keputusan dari pemerintah daerah masing-masing ya, dari tingkat gubernur, provinsi, kemudian kabupaten kota madya. Dan 400 lebih peraturan ini adalah untuk menanggulangi penyebaran COVID yang pasti, yang mungkin secara kesehatan itu positif gitu ya, namun tentu tidak berbanding lurus dengan dampak terutama di perekonomian yang ditimbulkan dari banyaknya peraturan ini. Nah, ini beberapa peraturan yang membatasi ruang gerak para pelaku usaha selama pandemi COVID-19. Ada keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang bencana non-alam COVID ini sebagai bencana nasional dan lain sebagainya. Kemudian peraturan tentang PSBB, liburan tempat kerja, ada pembatasan moda transportasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, walaupun memang peraturan ini bertolak belakang dengan surat edaran yang diterbitkan oleh gugus tugas mengenai pembatasan orang-orang yang bisa menggunakan transportasi darat, laut, dan udara gitu ya, yang memang cukup jadi pro kontra saat ini. Kemudian ada peraturan daerah, di sini saya kutip dari peraturan Gubernur DKI nomor 41 tahun 2020, ini juga baru diterbitkan kemarin, khusus mengenai pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB di daerah Provinsi DKI. Nah, ini cukup mengkhawatirkan para pelaku usaha juga sebenarnya. Memang kalau kita lihat dalam prakteknya masih ada juga memang perusahaan atau pelaku usaha yang bandel gitu ya, bandel, dia tetap buka, tetap beroperasi karena memang pada saat itu sanksinya belum diatur secara spesifik di dalam peraturan, namun di DKI sendiri sudah diatur peraturan yang spesifik sehingga mungkin menjadi semakin dilematis buat pelaku usaha yang mencoba untuk tetap buka gitu ya, tetap beroperasi di masa sekarang ini. Dari area daerah-daerah mana saja menerapkan PSBB, ini sudah ada sekitar 24 wilayah yang terdiri dari 4 provinsi wilayah,
12 kota dan 8 kabupaten. Ini sudah melakukan PSBB masing-masing yang membatasi gerak para pelaku usaha. Kemudian, apa dampaknya secara hukum akibat adanya peraturan pembatasan aktivitas tersebut? Pelaku usaha mana yang memang terkena dampak gitu ya? Sebenarnya kalau kita lihat gitu, sebenarnya semua pelaku usaha ini secara mayoritas terkena dampak. Paling hanya sedikit yang memang yang nggak terkena dampak, khususnya yang memang dibutuhkan pada masa saat ini seperti alat kesehatan gitu ya, alat kesehatan dari masker, APD dan sebagainya, itu tentu margin revenue-nya meningkat gitu. Tapi tidak dialami yang sama oleh mayoritas perusahaan lain, pelaku usaha lain. Nah, yang pasti di dalam kalau kita bicara mana yang paling terdampak, gitu ya, yang terdampak negatif dari adanya peraturan-peraturan yang membatasi ruang gerak aktivitas pelaku usaha ini. Yang paling terdampak negatif itu adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang selain bidang usaha yang diperbolehkan untuk beroperasi. Jadi dari peraturan yang ada itu sudah memang diatur ada beberapa perusahaan yang dikecualikan. Jadi perusahaan tersebut bisa tetap beroperasi walaupun dengan protokol yang terbatas gitu ya. Jadi tidak bisa harus ada aturan internalnya supaya memang persoalan penyebaran COVID ini juga bisa dihindari gitu, walaupun perusahaan itu tetap beroperasi. Jadi kalau kita lihat di lampiran D di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, ada sekitar 11 bidang usaha komersial dan swasta yang diperbolehkan untuk beroperasi. Mungkin bisa lihat di slide, ada bank, asuransi, telekomunikasi, pompa bensin, pengiriman kebutuhan pokok, layanan ekspedisi barang, media cetak, pembangkit listrik, layanan penyimpanan, layanan keamanan pribadi, layanan pasar modal, dan toko-toko kebutuhan pokok dan barang penting. Nah, jadi setidaknya 11 bidang usaha ini adalah mereka terkena dampak, pasti, namun pemerintah mereka masih mendapat kesempatan untuk tetap menjalankan usahanya gitu. Jadi tidak senasib dengan perusahaan yang memang sama sekali tidak bisa beroperasi, dilarang gitu ya, karena di luar 11 bidang usaha ini adalah dilarang. Kalau mereka tetap nekat, ada sanksinya gitu, untuk masing-masing daerah. Nah, kemudian ini sanksi apabila PSBB dilanggar kalau kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ini memang diatur, sudah ada pidananya, dan ada denda 100 juta, pidana 1 tahun. Ini mungkin peraturan umbrella yang bisa digunakan ketika ada pelanggar-pelanggar PSBB terhadap yang dilakukan oleh para pelaku usaha tadi gitu ya. Kemudian ini secara umum saya kumpulkan dari berbagai sumber, dari riset Moody's Investor Service, dari LIPI, dan dari riset-riset yang lain, beberapa bidang usaha yang terkena dampak peraturan pembatasan COVID-19. Kurang lebih ada 6, antara lain pariwisata, karena ini yang paling terdampak dari berbagai survei yang saya lihat. Nomor 1 adalah pariwisata, karena adanya physical distancing ini membuat akses wisata menjadi ditutup. Jadi tidak mungkin ada yang berlibur di kondisi saat ini. Jadi tempat rekreasi wisata, kemudian biro perjalanan wisata, hotel, restoran, dan usaha-usaha lain yang memang berharap dari pemasukan dari sektor pariwisata. Kemudian transportasi penumpang itu juga jauh berkurang karena ada pembatasan transportasi. Jalur penerbangan juga dibatasi, walaupun sekarang sudah ada pengecualiannya untuk beberapa kategori perjalanan gitu ya. Kemudian dari sektor manufaktur dan super otomotif itu juga terdampak, bahkan ada pabrik yang tutup sementara sekarang. Kemudian industri retail non makanan ini juga menjadi terkena dampak karena mall
pusat perbelanjaan tidak bisa dibuka, hanya menerima layanan take away gitu. Jadi tentu mengakibatkan berkurangnya pendapatan harian dari masing-masing tenan, dari masing-masing outlet di pusat perbelanjaan tersebut. Kalau dari riset sebesar 32% penurunannya. Kemudian industri F&B, ini tadi retail non makanan gitu ya, pakaian segala macam gitu. Kalau yang kelima ini industri food and beverage, jadi restoran ini juga berkurang drastis, mereka hanya mengandalkan pada layanan take away service. Kemudian yang terdampak juga cukup signifikan itu adalah koperasi dan UMKM. Kalau dari data dari Kementerian Koperasi, sekitar 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku usaha UMKM dampak pandemi COVID-19. Dari hasil data mereka, dari data Kementerian Koperasi dan UMKM itu memang mayoritas adalah UMKM yang bergerak di bidang makanan. Kemudian ini dampak hukum yang terjadi, yang sudah bisa kelihatan sekarang, yaitu dampak hukum ketenagakerjaan, kemudian kewajiban perpajakan, dan juga kewajiban kontraktual. Dari segi ketenagakerjaan, ini data yang kami dapat dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi untuk PHK sendiri dan pekerja yang dirumahkan totalnya sudah 1.700.000 sekian orang. Dan data perusahaan yang melakukan PHK dan merumahkan pekerja selama COVID ini juga sudah berjumlah total 85.000 perusahaan. Jadi cukup banyak, sangat berdampak kepada berbagai pelaku usaha gitu. Kalau menurut saya tidak hanya UMKM saja, tapi juga perusahaan yang skalanya lebih besar gitu. Kemudian ini ada dari dampak-dampak hukum itu memang sudah ada peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Dari tenaga kerja sendiri sudah ada, antara lain ya, surat edaran Menteri Tenaga Kerja tentang perlindungan buruh. Jadi di sini penegasan bahwa orang yang memang karyawan yang itu ternyata suspek atau pasien dalam pengawasan atau justru memang menderita penyakit COVID, itu pembayaran upahnya harus dilakukan secara penuh oleh perusahaan. Kemudian segala bentuk pengurangan gaji ataupun tunjangan yang menjadi hak buruh itu kalau dikurangi itu harus berdasarkan kesepakatan dengan para pengusaha. Jadi tidak bisa ditetapkan sepihak oleh perusahaan. Kemudian ada surat edaran selanjutnya tentang pembayaran THR. Ini juga memastikan perlindungan kepada karyawan agar THR-nya tetap dibayar gitu. Apalagi ini kan sudah melebar mungkin ya. Minggu ini ya udah harus dibayar nih gitu THR itu. Nah, untuk mencegah supaya perusahaan tidak membayar dengan alasan ini, surat edaran ini mau dikeluarkan. Walaupun kalau memang perusahaan kesulitan gitu ya untuk melakukan THR, tentu harus ada kesepakatan juga dengan para karyawan. Kemudian dari sisi dampak perpajakan, dari pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan. Jadi latar belakangnya adalah adanya permintaan dari sebanyak 12.000 perusahaan meminta keringanan PPh buat karyawan. Nah, ini sudah direspon oleh Dijen Pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 2020 mengenai insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID. Jadi penghapusan PPh 21 untuk penghasilan pegawai kriteria tertentu, kemudian ada syarat-syaratnya juga diatur di dalam peraturan tersebut. Di bidang apa saja yang bisa meminta insentif untuk pasal 21, penghapusan pasal 21, PPh 21 sementara, dan lain sebagainya. Kemudian juga diatur ada perluasan insentif pajak untuk PPh 22 impor, angsuran PPh pasal 25, dan lain sebagainya. Ini dari segi perpajakan. Nah, terakhir, legal impact yang terkait dengan kewajiban kontraktual yang dihadapi oleh para debitur gitu ya, khususnya dalam pelaksanaan kontrak mereka, baik itu pihak umum yang bukan bank, maupun dengan pihak perbankan atau lembaga pembiayaan, perusahaan pembiayaan.
Nah, lalu bagaimana upaya remedi yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha terkait kewajiban kontraktual mereka? Ini untuk kontrak perdata memang mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak mengikuti webinar mengenai force majeure terkait dampak COVID ini tentu bisa menjadi dasar upaya remedial pelaku usaha untuk meminta adanya mungkin amandemen kontrak ataupun pengakhiran kontrak atau renegosiasi kontrak dengan dasar bahwa apa yang terjadi saat ini itu berpengaruh secara langsung dengan pemenuhan prestasi dari Bapak dan Ibu. Kemudian ini yang kita bahas hari ini adalah kewajiban kontraktual dengan bank atau lembaga jasa keuangan non-bank. Nah, kalau kita lihat memang secara umum itu ada dua mekanisme gitu, out of court debt restructuring atau in court debt restructuring. Nah, kalau in court debt restructuring itu memang yang mungkin sudah kita kenal juga dengan mekanisme PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Itu dasarnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Jadi restrukturisasi utang yang dilakukan melalui mekanisme di pengadilan niaga gitu ya. Atau out of court restructuring kalau memang banyak juga pelaku usaha yang agak alergi gitu ya kalau harus melibatkan pengadilan gitu. Nah, peraturan OJK ini dikeluarkan gitu oleh OJK untuk melakukan sebagai dasar untuk restru di luar pengadilan. Nah, sebenarnya kalaupun tidak ada POJK ini, sebenarnya kita juga bisa lihat dari isi kontraknya itu sendiri gitu. Tadi Pak Anu juga menyebutkan ketika ada POJK ini bisa jadi bukan bisa jadi kebijakan yang diambil adalah pasti bertentangan dengan kontrak atau perjanjian kreditnya gitu. Karena memang POJK ini dikeluarkan secara khusus spesifik karena adanya pandemi COVID-19. Jadi secara hukum nanti karena tidak harus ada dasar yang tidak ada harus ada dasar yang konsisten gitu satu sama lain, ada dasar POJK, ada perjanjian, itu nanti bentuknya akan dibuat dalam suatu amandemen perjanjian gitu yang mendasarkan pada POJK ini. Mungkin ditentukan juga waktunya sampai seberapa lama gitu. Itu menurut saya salah satu isu atau teknis ketika menerapkan POJK 11 2020 dan POJK 14 2020. 11 2020 ini memang yang untuk bank ya. Kemudian POJK 14 2020 untuk lembaga jasa keuangan non-bank. Nah, ini tadi sudah disampaikan Pak Anung, POJK 11 dan 14 itu adalah opsi out of court restructuring, jadi restrukturisasi kredit di luar pengadilan agar memperbaiki kegiatan perkreditan kreditur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya khususnya pada masa pandemi ini. Kemudian apa saja kriterianya? Ini berdasarkan pasal 6 POJK 11 dan pasal 9 spesifik adalah hanya untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dan debitur yang direstrukturisasi setelah debitur tersebut terkena dampak penyebaran COVID-19. Jadi memang terbatas gitu ya. Kalau tadi Pak Anung sampaikan bahwa POJK ini sifatnya adalah memang counter cyclical. Jadi ketika ada debitur yang menggap-menggap karena situasi COVID ini ya bukannya dieksekusi, tapi justru malah disupport gitu. Disupport untuk bisa hidup lagi gitu ya. Mungkin ini yang nanti jadi kendala juga ketika menentukan debitur mana saja yang memang berhak untuk mendapat fasilitas ini gitu. Karena ketentuan mengenai syarat-syarat debitur ini memang diatur di POJK, tapi aturan mainnya tetap diserahkan ke bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing gitu. Jadi tentu penilaiannya akan berbeda antara satu bank, satu
perusahaan pembiayaan dengan perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Dan paling yang harus dijaga adalah jangan sampai adanya tadi itu ya free rider gitu loh. Jadi sebenarnya perusahaan ini sudah batuk-batuk gitu sebelum ada COVID, memanfaatkan fasilitas ini gitu. Nah tentu kalau misalnya banyak debitur yang seperti itu dan bank ataupun lembaga keuangan itu kecolongan, maka ya dampaknya justru malah nanti bisa membahayakan likuiditas dari si bank tersebut gitu. Jadi boro-boro bank bisa bantu rescue, nanti bank pun juga minta rescue juga gitu. Nah itu yang isu yang menurut saya juga agak ya harus benar-benar diperhatikan gitu ya untuk para bank dan juga debitur gitu. Nah mungkin saya di sini juga nanti akan ada pertanyaan juga untuk Pak Anung terkait teknis. Nah, kemudian di POJK juga disebutkan bahwa debitur apa saja, jenis usaha apa aja yang memang yang masuk dalam cakupan POJK ini. Nah, ini debitur yang memang secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Walaupun ada frasa antara lain ini ya sebenarnya tidak terbatas bidang-bidang ini saja kalau menurut saya gitu ya. Jadi kalau memang bisa membuktikan bahwa pelaku usaha ini memang terdampak baik langsung maupun tidak langsung akibat COVID, maka berhak untuk mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh POJK 11 dan 14. Ini khusus untuk kriteria debitur yang terkena dampak COVID menurut POJK 14. Jadi untuk lembaga non-bank. Jadi ada 3 pihak itu yang bisa mendapatkan fasilitas ini. Jadi orang memang terinfeksi COVID, PDP atau ODP, kemudian debitur memiliki usaha yang terkena dampak langsung. Contohnya debitur yang bekerja sebagai penggojek atau pedagang kaki lima yang berkurang pendapatan hariannya karena PSBB. Kemudian debitur yang terkena dampak secara tidak langsung, contohnya usaha debitur ini terkena dampak dari penurunan volume ekspor dan impor secara signifikan karena bergantung kepada negara lain yang sudah terkena dampak penyebaran COVID juga. Kemudian ini bentuk-bentuk restru yang diatur di POJK 11 2020, mungkin ini bisa kita bahas nanti bersama dengan Pak Anung. Ini juga bentuk restru yang oleh lembaga keuangan non-bank. Nah, yang terakhir adalah restru melalui pengadilan dengan mekanisme PKPU. Nah, ini kalau mungkin lebih relevan apabila si pelaku usaha ini atau debitur ini memiliki hutang tidak kepada satu bank saja gitu, tapi lebih dari satu bank dan punya kewajiban prestasi juga, punya utang juga kepada pihak lain. Gitu. Nah, apabila kreditur itu memiliki lebih dari banyak kreditur, maka salah satu metode yang bisa dilakukan, upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan PKPU. Gitu. Karena jangan sampai nanti ketika pelaku usaha ini sedang melakukan restru dengan satu bank yang lain atau kreditur yang lain nggak sabar gitu kan, tiba-tiba diajukan PKPU terhadap si pelaku usaha ini. Jadi bisa sia-sia gitu pembahasan restru dengan bank tersebut gitu kan. Nah, jadi mungkin ini juga patut menjadi pertimbangan para pelaku usaha untuk restru melalui pengadilan. Kemudian ini prosedur PKPU saya tidak perlu jelaskan banyak lebar di sini. Kemudian ini akibat hukum PKPU, jadi diangkat pengurus yang akan bersama-sama dengan debitur, pengurus serta debitur. Kemudian pada saat PKPU tidak boleh melakukan utang kepada siapapun kecuali kepada semua kreditur. Jadi kalau PKPU ini memang tujuannya adalah untuk melakukan perdamaian dengan seluruh kreditur. Gitu. Kalau kita lihat dari data yang ada di pengadilan niaga di seluruh Indonesia, ini jumlah PKPU untuk tahun 2020 di Januari sampai Februari 2020 itu ada 80 permohonan. Kemudian Maret sampai per tanggal 15 kemarin kami cek, ini 92 permohonan dan masih masuk terus gitu ya.
permohonan ini, jadi mungkin akan terus banyak gitu daftaran PKPU yang dilakukan baik oleh kreditur maupun oleh debitur. Kalau kita perbandingkan dengan data 2019, di 2019 itu ada total 435. Nah, untuk 2020 sampai pertengahan tahun ini ada 172. Nah, mungkin trennya bisa melebihi dari 2019 kalau kita melihat situasi COVID hingga saat ini yang tadi saya juga sebenarnya ini kantor saya mau masuk ya hari bulan Juni, cuman karena di Jakarta memang pembatasan PSBB sampai akhir Mei gitu ya. Tapi melihat kondisi kayak gini, saya pikir juga menjadi risiko juga nanti kalau misalnya saya masuk kantor. Nah, jadi mungkin keadaan di Indonesia akan normal kembali sampai akhir tahun. Jadi tentu para pelaku usaha ini harus benar-benar berpikir secara jangka pendek, menengah, panjang gitu terkait restrukturisasi yang akan ditempuh, baik itu melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Mungkin dari saya paparannya itu nanti kita bisa diskusi. Terima kasih Pak Rido. Terima kasih Mas Pardi. Ini kalau lihat data-data dari yang disampaikan oleh Mas Pardi ini berarti kurator atau pengurus nanti jadi panen ya setelah ini. Kemudian kita apa yang disampaikan oleh Pak Anung itu kita lihat NPL sudah tertinggi dari 5 tahun terakhir, kemudian yang meminta restrukturisasi sudah 1/5 total kredit perbankan. Ini luar biasa permasalahan yang mungkin nanti harus kita hadapi ke depan. Saya berlanjut ya kepada Bapak Askari. Kita masih ada waktu ini sampai 14.30 ya. Untuk mengetahui sejauh mana dampak dari pandemi COVID-19 bagi dunia usaha, khususnya UMKM, dan harapan dari UMKM terhadap pemerintah dan dunia perbankan, maka kami persilakan Bapak Askari untuk berbagi pengalaman kepada kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo, Bapak Askari. Tahu bingung anak. Lewat lagi. Bapak Askari. Masih mute kayaknya Pak Rido. Mungkin hostnya silakan dibantu. Ya Pak, sudah di-unmute, tapi belum terhubung. Bapak Askari. Pak Askari, mohon izin. Pelaku usaha, ada dampak positif dan ada dampak negatif yang kami alami. Halo? Ya Pak, Ya, silakan. ya Pak, silakan Pak. Halo? Halo ya Pak? Halo? Ya Pak, silakan Pak. Mohon izin Pak Askari. Saya ulangi Pak ya. Bagi kami pelaku UMKM, dengan adanya relaksasi kredit UMKM, PJOK nomor 11 dan PJOK nomor 14 2020, menurut kami sangat membantu pelaku UMKM. Itu dari segi dampak positifnya. Di mana pertama, memberi motivasi kuat bagi pelaku usaha bahwa betul-betul pemerintah sekarang juga memperhatikan kredit kami. Itu dasarnya. Terus yang kedua adalah kami melihat bahwa pemerintah sudah ada action dalam memberikan stimulus bagi pelaku usaha usaha kecil dan menengah. Yang ketiga adalah beberapa pelaku usaha ini sudah menikmati, namun belum secara maksimal. Karena kami lihat bahwa pelaku usaha ini hanya menikmati dari segi restrukturisasi, pengurangan bunga, dan perpanjangan waktu kredit. Selain itu, saya melihat juga dari dampak untuk perbankan,
dengan adanya sistem ini, maka perbankan dapat menjaga likuiditasnya, di mana mereka akan memperhatikan nasabah-nasabah yang cukup bagus dalam pembayaran dan cicilan setiap bulannya. Nah, ini mungkin beberapa yang kami akan menggarisbawahi bahwa dampak yang perlu kami lihat bahwa ke depannya relaksasi kredit ini supaya lebih maksimal lagi, kami melihat jangan tebang pilih, di mana pelaku yang UMKM yang senior dan pelaku UMKM yang junior, memang kelihatannya junior itu adalah aktif dan lancar pembayarannya, tapi yang senior ini mungkin ada kendala-kendala, tapi mungkin dia lebih likuiditasnya lebih bagus dibandingkan junior. Jadi menurut saya jangan tebang pilih, diambil semua Pak bagi pelaku usaha yang kita akan relaksasi. Nah, selain itu yang kami garis bawahi juga bahwa penurunan tunggakan pokok itu banyak pelaku UMKM yang belum memahami bagaimana sistem perhitungannya, bagaimana sistem kalkulasinya, sehingga pada saat datang ke unit-unit perbankan yang ingin melakukan penurunan suku bunga, mereka ada beberapa perbankan juga belum mampu menjelaskan hal itu. Malah mereka dianggap bahwa jika kamu ambil fasilitas ini, pembayaran kamu tahun depan akan lebih meningkat lagi, lebih banyak lagi. Jadi itu mungkin perlu sosialisasi lebih mendalam lagi bagi pelaku UMKM dan perbankan. Nah, selain itu juga kami melihat bahwa relaksasi ini masih perlu pembahasan lebih lanjut dan kami harapkan juga agar melibatkan asosiasi-asosiasi pelaku usaha UMKM. Karena mereka lah yang mengetahui dari pagi sampai sore. Bahkan sampai 24 jam, ketua-ketua asosiasi lah yang mengetahui bagaimana kondisi anggota-anggotanya. Jadi sehingga pada saat penyusunan relaksasi seperti ini bisa lebih maksimal dan lebih enak pada sasarannya. Itu mungkin harapan kami ke depannya, bahwa restrukturisasi, saya penjelasan dari Pak Anong juga bagus sekali, bahwa itu tidak ada biaya-biaya lain lagi, dan tapi yang kami dapatkan di daerah, bahwa sosialisasinya kepada masyarakat, itu masih ada Pak. Jadi perlu dilakukan pembinaan, pemahaman lagi yang lebih mendalam bagi unit-unit yang ada di kabupaten. Karena beberapa anggota-anggota kami itu mencoba mengakses fasilitas ini, tidak jadi karena mereka menganggap masih sama dengan program-program sebelum COVID ini. Nah, itu mungkin dari kami, tidak panjang lebar. Kami harapkan ke depannya PJOK ini harus bersinergi dengan pelaku usaha kecil di bidang aneka usaha yang lainnya, karena dampak dari COVID ini adalah memberikan suatu penurunan penjualan bagi seluruh kalangan, dan dari segi sosial, dari segi perekonomian juga berdampak besar bagi kami ini. Itu mungkin dari kami, terima kasih. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kita diskusi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Askari. Memang seharusnya pelaku usaha, UMKM, dan asosiasi diikut sertakan dalam pembahasan ini, karena yang terkait di lapangan itu ternyata tidak semudah yang bisa kita lihat pada peraturan. Ya. Sebelum saya buka pertanyaan kepada rekan-rekan semua, saya akan bacakan langsung saja. Ini ada pertanyaan dari Dr. Haji
Izin bertanya, jika diminta relaksasi cicilan dan bunga, bagaimana dengan biaya operasional dari bank atau lembaga keuangan non-bank? Mungkin di sini pertanyaan ini kita sampaikan kepada Pak Anung untuk menjawabnya. Terima kasih, silakan Pak Anung. Pak Rasid, mohon maaf tadi sempat terhenti di apa suaranya di saya. Pas terima kasihnya saja tadi yang mendengar. Mohon maaf, bisa diulang sedikit Pak Rasid. Ya, Pak Rasid masih mute ya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Haji Agus Kasianto, CLA. Izin bertanya, jika diminta relaksasi cicilan dan bunga, bagaimana dengan biaya operasional dari bank atau lembaga keuangan non-bank? Gitu Pak Anung. Aduh, kok putus lagi ya? Mungkin ada di chatting Pak Bro. Di setting ya tadi pas pertanyaannya Pak Rasid dari Pak Dokter. Oke, baik. Izin bertanya, jika diminta relaksasi cicilan dan bunga, bagaimana dengan biaya operasional dari bank non bank? Oh begitu. Wah, Pak Agus ini malah memikirkan bank non banknya ya Pak ya. Bagus, kami memikirkan debiturnya. Tapi terima kasih Pak Agus Kasianto. Ya, memang begini Pak. Kemarin kami berhitung seperti data yang kami sampaikan. Ini data per 16 Mei kemarin itu realisasi itu seluruhnya 4.327.000 debitur. Nah, yang UMKM sekitar 3,7 juta dan bagi debitnya sekitar totalnya itu sudah 391 triliun yang direstru dengan berbagai skema. Jadi ya pasti ada tunggakan bunga, penundaan pokok, pengurangan bunga, dan seterusnya. Nah, tadi memang pertanyaan Pak Agus, kami tahap awal ini memikirkan debiturnya. Tahap kedua, kami akan memberikan stimulus kepada sektor keuangannya. Nah, sudah keluar PP penyelamatan tadi, PP 23, penyelamatan ekonomi nasional, dan di antara skema-skema itu ada skema penyangga likuiditas, dan ada subsidi bunga. Nah, pelaksanaannya memang nanti di peraturan menteri yang saat ini sedang disusun Pak Rasid, Pak Agus. Ya, itu yang akan membantu baik debitur, subsidi bunga untuk debitur, dan juga penyangga likuiditas sekiranya nanti sekitar 300-an triliun tadi, itu tertunda cash flow-nya masuk ke bank. Nah, pemerintah akan memberikan bantalan istilahnya penyangga likuiditas di sana. Nah, memang skemanya ini masih menunggu aturan pelaksanaannya, tapi paling tidak sudah ada pemikiran bagi pemerintah untuk itu. Ya, kira-kira begitu. Jadi untuk sementara ini agar bisa dibantu dulu yang UMKM dulu ini, yang jumlahnya mayoritas. Nah, memang second round impact-nya nanti ini kan masih sektor yang lebih besar, korporasi dan seterusnya masih memiliki daya tahan. Tetapi kita tidak tahu 3-6 bulan kemudian berapa lama mereka bertahan, dan pasti juga akan datang ke bank untuk minta restru. Nah, kalau sudah begitu nanti mungkin impact-nya juga akan lebih besar bagi sektor keuangan kita. Gitu Pak Rasid. Oke, Pak Anung, ini langsung saja rekan-rekan. Ini ada host sendiri ya. Yang membantu saya untuk melihat siapa yang bertanya dari peserta diskusi. Ya, baik, yang raise hand untuk yang pertama dengan saudara Dania Syarif. Dania Syarif ya? Iya, Dania Syarif. Silakan. Ya, silakan Pak Dania Syarif. Halo. Halo, karena mungkin waktu kita terbatas. Dari Mas Fakri tadi ada mau bertanya kepada Pak Anung, katanya mau titip pertanyaan. Kalau nggak langsung Ibu Eliana Novira. Halo? Halo?
Langsung Bapak Irfan Masud, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, sudah terhubung Ibu Eliana. Setelah ini Pak Irfan Masud. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Pak Anung. Tadi sudah disebutkan bahwa telah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 ya Pak. Itu tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Kemudian di dalam PP tersebut, bank ini dibagi atas dua, itu bank sebagai bank peserta, sebagai penyalur likuiditas, dan bank sebagai penerima likuiditas. Nah, bank sebagai peserta itu adalah bank umum yang termasuk ke dalam kategori sehat, dan itu adalah bank dengan 15 bank beraset terbesar. Ini yang saya baca dari berita kemarin. Kemudian ada bank yang menerima likuiditas, penerima likuiditas. Nah, ini mungkin yang bagaimana menurut Pak Anung, bank penerima likuiditas ini seperti apa kategorinya? Kemudian apakah ini hampir sama dengan BLBI dulu, Pak, bantuan likuiditas? Karena kita tahu BLBI telah meninggalkan banyak kasus-kasus besar yang hingga sampai sekarang masih sering disebut dan diperbincangkan. Kita tentu tidak ingin terjadi lagi seperti itu. Karena kondisinya memang berat sekali kalau nanti terjadi lagi hal seperti itu. Ini yang ingin saya pertanyakan, nah, kategori-kategori seperti apa bank yang menjadi bank penerima ya Pak ya. Kalau bank yang peserta sudah disebutkan 15 bank beraset terbesar. Nah, bank yang penerima likuiditas ini bank seperti apa? Tentunya harus ada mekanismenya seperti apa, dasar hukumnya tentu juga harus jelas, sehingga tidak terjadi lagi BLBI jilid keberapa lagi nanti Pak. Itu saja pertanyaan saya Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Eliana Novira. Maaf Bu, sebelum Pak Anung jawab, Ibu dari mana Bu? Pekerjaan atau apa? Sebentar. Saya dari Padang, pekerjaan dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta di Padang Pak. Baik, terima kasih Bu. Silakan Pak Anung. Baik, terima kasih. Nah, Ibu Eliana, ya Ibu benar Ibu. Jadi nuansa kami di pengambilan keputusan kebijakan publik itu masih kemudian belum hilang ingatan kita pada saat ada penyelesaian krisis 1998 lewat BLBI atau kemudian bailout Bank Senturi dan seterusnya ya. Meskipun pada saat onset dari krisis itu bisa meredam, tetapi kemudian dalam kondisi normal itu kemudian semua dipermasalahkan ya, meskipun saya kira semuanya good faith ketika mengambil keputusan itu, Ibu Eliana. Jadi memang itu juga menjadi nuansa kebatinan kita juga akan seperti itu, tetapi intinya bagaimana kita bisa menyelamatkan kondisi ini melalui kewenangan atau kebijakan publik masing-masing. Dan selama 2 minggu terakhir, saya kira BI, OJK, KSSK, anggota KSSK yang lain, kayak Kementerian Keuangan, LPS, itu terus sampai dini hari, bagaimana merumuskan itu. Nah, ketentuan umumnya memang seperti yang Ibu sebutkan tadi, jadi bank peserta itu adalah 15 bank beraset besar. Kenapa 15 bank beraset besar? Nanti pun akan diseleksi lagi yang kira-kira memiliki kemampuan atau penalangan terlebih dahulu misalnya. Ya, ini untuk, jadi ada 2 skema kan tadi Bu ya, penyangga likuiditas dan juga satu lagi subsidi bunga. Nah, kalau subsidi bunga itu kerelaan pemerintah untuk mengalokasikan, menyisihkan sebagian anggarannya itu untuk memberikan subsidi kepada UMKM dari si bunga, karena tidak semua bank itu mampu memberikan subsidi bunga. Ya, misalnya ya hanya sebagian bank saja misalnya menurunkan suku bunga dan seterusnya, tapi tidak semua bank. Karena kalau tadi saya sampaikan hampir 1.100 triliun itu kemudian diberikan subsidi bunga, mungkin nanti efek rembetan kedua, second round impact-nya itu di sektor keuangan. Kalau satu bank saja jatuh misalnya, nanti efek rembetannya itu kemana-mana Ibu. Apalagi nanti kalau debitur nasabah sudah nggak percaya dan menarik masing-masing ngantri di ATM-nya lewat M-Banking, sekarang itu sarananya cukup tidak perlu lagi ngantri di bank pakai M-Banking segala. Nah itu nanti dampaknya akan lebih lebih masif itu, lebih jangan sampai
sektor keuangan itu kemudian juga itu. Nah, Ibu Yana, nah kemudian kita kasih kriteria itu. Nah, kalau penyangga likuiditas itu adalah bantuan sementara. Nanti pada saat kondisi normal, bank itu juga harus mengembalikan, tentunya bank-bank juga dipersyaratkan untuk menyampaikan agunan dalam bentuk tadi surat-surat berharga yang sekarang ini dimiliki. Iya. Nah, saat ini kondisinya berimbang. Alat liquid yang kita sebut high quality liquid asset atau alat liquid yang gampang dijual, di dalam portofolio bank saat ini ada sekitar 1.100-an triliun. Jadi jumlahnya hampir sama dengan itu tadi, ya. Sebenarnya kalau untuk menyangga UMKM saja, itu bank itu memiliki kemampuan itu. Nah, tetapi dalam kondisi seperti ini, alat liquid itu kan tidak gampang dijual di pasar, Bu. Nah, kebanyakan alat liquid itu adalah surat-surat berharga pemerintah, ya, surat utang pemerintah, yang dalam kondisi normal bank memiliki kelebihan likuiditas, itu dipinjamkan kepada pemerintah melalui pembelian surat-surat berharga itu. Nah, ataupun SBI, surat berharga Bank Indonesia itu. Nah, itu jumlahnya hampir sekitar 800 triliunan. Nah, dalam kondisi bank kesulitan likuiditas saat ini, BI membuka ruang namanya repo. Jadi menjual, menggadekan surat berharga itu, kemudian ditalangi dulu oleh Bank Indonesia. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kalau bank sudah tidak bisa mengembalikan, maka itulah dieksekusi oleh Bank Indonesia. Jadi ada jaminannya. Jadi beda dengan BLBI yang waktu itu, yang dilepas begitu saja memang. Ya, mudah-mudahan nanti krisis ini tidak berkepanjangan sehingga masalah ini juga tidak akan menjadi masalah, kalau toh nanti bisa diselesaikan tidak akan menjadi masalah dalam kondisi normal. Karena semua kita itu masih apa namanya, parno istilahnya ya, Ibu. Jadi jangan-jangan disalahin dalam kondisi normal, ya. Padahal kita sudah bekerja keras memikirkan semuanya dalam kondisi krisis dan berhasil mengeluarkan negara ini dari krisis, tetapi dipermasalahkan dalam kondisi normal. Itu yang masih apa, Ibu? Masih membayang-bayangi semua pengambilan keputusan publik. Nuansanya seperti itu. Kira-kira begitu, Ibu. Nah, untuk bank pelaksana, tadi bank-bank yang dalam kriteria sehat, cukup sehat sementara ini. Dan memiliki alat liquid yang cukup sebagai agunan. Supaya tadi tidak dibilang bahwa ini ada moral hazardnya, numpang bank yang nggak butuh pun dikasih pinjaman, dan akhirnya hilang tanpa agunan. Kira-kira begitu, Ibu Yana. Nanti pokok aturan pelaksanaannya, bagaimana mekanisme sedang disusun, dan saya kira tidak akan keluar dalam waktu dekat ini. Kira-kira demikian, Ibu Eliana. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih. Di sini juga kita lihat sudah ada beberapa pertanyaan lagi. Kita beri waktu kepada Ibu Suci Wahyuni ya di sini. Tolong nanti disebutkan nama, pekerjaan, dan pertanyaan diajukan kepada siapa ya. Silakan Ibu Suci Wahyuni. Iya, terima kasih Pak. Saya ingin di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya ingin bertanya dengan Bapak dari OJK. Ini mengetahui bagaimana sih, karena kan POJK ini sudah keluar sejak bulan April dan Maret ya. Bagaimana sih pelaksanaan di lapangan dan bagaimana peran OJK dalam mengawasi perbankan? Karena kan terkadang bank-bank juga dalam memberikan relaksasi kredit, mereka kan menentukan sendiri kriterianya. Bagaimana OJK kemudian melakukan pengawasan agar apa kriteria-kriteria yang ditentukan dalam POJK itu dapat terlaksana dengan baik, dan pada akhirnya yang direstrukturisasi itu adalah debitur betul-betul yang berdampak seperti itu, Pak. Apakah bank memberikan laporan tiap bulannya kepada OJK atau bagaimana, termasuk dengan lembaga-lembaga pembiayaan, karena terdapat juga berbagai di media dibaca bahwa masih ada juga penagihan kepada debitur-debitur dengan melalui pihak-pihak tertentu terhadap dari lembaga pembiayaan yang misalnya debiturnya itu adalah menggunakan kredit untuk kredit mobil, motor, dan sebagainya seperti itu, Pak. Karena kan yang berdampak juga termasuk ojol-ojol ataupun pengendara dari taksi seperti itu. Apakah ada pengawasan tertentu dari OJK dalam pelaksanaannya itu dalam kurun waktu per bulan atau tribulanan seperti itu? Terima kasih, Pak, kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan Pak Anung, mungkin langsung jawab saja. Terima kasih Bu Suci. Ya, kita mengeluarkan POJK 11 untuk perbankan dan POJK 14 untuk lembaga keuangan non-bank. Nah, kemudian diikutin surat juga ketika kita mengeluarkan itu 16 Maret, tapi kita pikirkan sebelum Indonesia itu teridentifikasi ada yang terdampak COVID, itu 2 Maret. 28 Februari ADK kita sudah memberikan rilis bahwa kita akan memberikan relaksasi. Jadi kita cukup forward looking pada saat itu, cukup antisipatif. Kita pikirkan dan kemudian POJK kita keluarkan di 16 Maret. Ketika waktu itu penderita COVID baru 6 orang. Ibu. Jadi kita sudah sangat preemptif dan sehari setelah itu diikuti dengan surat dari OJK kepada seluruh bank agar bank-bank ini proaktif. Ada sedikit sebentar kevakuman 2 mingguan karena bank harus menyusun ketentuan internal bagaimana kriteria-kriteria nasabah yang bisa diberikan restro. Di kita itu adalah nasabah-nasabah bagus kriterianya supaya tidak ada tadi free rider atau murah hazard yang dulu jelek ditumpangkan. Yang jelek pakailah POJK 40 dalam kondisi normal. Ya, lewat di sana tapi jangan pakai fasilitas POJK 11 yang debiturnya langsung lancar. Karena dalam kondisi normal itu debitur restro yang sudah pernah mendapat restro itu quote unquote itu sedikit cacat Ibu di dalam SLIK kita, sistem informasi debitur yang dulu namanya ya. Itu sudah terdapat catatan debitur ini pernah restro sehingga nanti bank juga bisa membaca. Nah, itu biasanya yang sudah bermasalah dan itu solusi akhir. Nah, dalam kondisi begini, ini kan restronya untuk debitur-debitur bagus. Sehingga kita kasih keleluasaan, mereka tetap lancar dan ditandai debitur COVID, terdampak COVID, sehingga tidak masuk dalam catatan debitur yang pernah bermasalah dengan bank. Kira-kira begitu. Nah, apakah OJK bagaimana monitoringnya? OJK meminta bank-bank untuk proaktif tadi mengidentifikasi debitur, sekaligus kita menyuratin seluruh lembaga-lembaga pembiayaan dan juga bank agar tidak melakukan penagihan dalam kondisi COVID ini. Ya, tetapi begini juga Ibu, ada seluruhnya 7,8 juta debitur yang dalam posisi restro, tetapi berita-berita di koran hanya 1-2 penagih ojol misalnya yang nekat melakukan pelanggaran itu yang di blow up oleh media. Nah, itu yang kadang-kadang kita juga harus fair bahwa sekian juta debitur tidak diberikan tagih paksa, malah justru didekati diberikan bantuan. Tetapi kalau ketika hanya 1-2 mungkin itu juga kita semua juga harus fair bahwa itu hanya sedikit akses saja 1-2 debitur dan sudah kita kasih peringatan kalau memang itu dari lembaga pembiayaan. Ternyata setelah kita deteksi itu juga dari beberapa lembaga pembiayaan yang tidak dalam pengawasan OJK, quote unquote, ya Ibu. Jadi misalnya pinjaman-pinjaman antar perorangan dan seterusnya, bukan dalam konteks lembaga pembiayaan. Nah, bagaimana OJK memonitor bank? Slide ini yang tampil di depan ini merupakan bagian dari monitoring kita dan bank itu kita minta progres restronya. Setiap minggu, setiap hari bank melaporkan progres itu dan kemudian kita kompilasi sampai ini. Ini ada data per provinsi, Bu. Saya juga memiliki itu. Nanti kalau Ibu dari daerah mana, Makassar misalnya, berapa debitur yang ada di Makassar yang sudah diberikan restro. Saya bacakan sebentar. Ini posisi per 16 Mei kemarin. Ya, contohnya di Makassar, Sulawesi Selatan, UMKM-nya ada 142 juta. Ya, 142 ribu orang dengan bagi debit sekitar 9 triliun. Nah, itu yang UMKM, yang non-UMKM itu sekitar 11.300 sekian, itu dengan 2,8 triliun totalnya, debiturnya 233 ribu di Makassar itu yang sudah direstru, nilai nominalnya sekitar 12 triliun. Nah, ini dari unit-unit terkecil bank di daerah, itu kemudian melaporkan ke pusat dan dilaporkan ke OJK. Bagi bank-bank yang stagnan, itu kita tanya apakah memang tidak ada lagi debiturmu yang bisa kamu bantu, atau memang kapasitas likuiditasmu yang sementara ini teritu. Nah, nanti kita juga akan carikan solusinya. Kira-kira begitu Ibu Suci? Ya. Ada lagi nih Pak Agus Kasianto yang raise hand, silakan.
Pak Agus. Pak Agus tadi sudah ya? Ya. Mungkin di chat. Ya, di chat ini ada Pak Stanley Angkawijaya ya, sama Pak Tubagus Alip Sah. Monggo silakan Pak Stanley. Izin. Ya, silakan Pak Stanley. Ya. Pak Agus ya? Pak Agus atau Pak Stanley? Silakan. Ya, saya Stanley, Pak. Ya, monggo Pak. Ya, Pak. Kebetulan pelaku UMKM juga, Pak. Oh ya. Jadi begini, Pak. Kalau ada permasalahan gitu ya, misalnya bank itu tidak mau memberikan atau bahkan mungkin mencoba untuk menyembunyikan informasi ini dari pelaku. Kami ini pelaku UMKM ini jalur pelaporannya kemana, Pak? Ya. Baik, sekian, Pak. Ya. Nah, ini satu lagi yang ingin saya sampaikan ke pelaku UMKM. Kebetulan kami kemarin bicara juga di forum HIMI seluruh Indonesia. Menarik sekali. Jadi di sana. Jadi banyak anggotanya memang sudah mendapatkan fasilitas restru, tapi banyak juga yang belum. Nah, Bapak Ibu sekalian, restru ini beri kesempatan bank untuk memperbesar kapasitas restrunya dan dengan sasaran yang tepat. Kami juga di OJK mendapatkan banyak surat dari ASN-ASN di daerah, aparatur sipil negara yang meminjam di BPD, BPR, bank-bank di daerah, minta restru juga. Bahkan ada yang dilampirin surat gubernur, dan seterusnya. Jadi kalau kami himbau ini jangan mumpung ada ini, kita juga harus menimba kekuatan, mengukur kekuatan perbankan. Jadi ini hanya yang terdampak COVID. Kalau ASN gajinya tetap dan tidak terdampak, ya jangan mengajukan, tidak berobar. Atau UMKM pengusaha yang cash flow-nya masih hanya turun 10% dan seterusnya, itu nanti juga kita minta untuk bisa bersabar, karena bank akan lebih selektif kepada debitur-debitur yang urgent untuk dibantu. Kita sharing pain, gitu. Jangan mumpung, kira-kira begitu, Pak. Nah, jadi kami minta juga rekan-rekan di daerah itu juga kemarin rekan HIPMI. Jadi kalau sudah turun sampai 25% omsetnya, cash flow-nya nanti datang dan bank tahu itu juga. Jadi mungkin dalam queuing, Pak. Kira-kira begitu Pak Stanley ya. Jadi jalurnya tetap skema restru itu tetap ada kita berikan dalam otoritas bank. Disesuaikan dengan kemampuan bank dan juga identifikasi kepada debiturnya, karena yang paling tahu adalah bank. Ya, kira-kira begitu Pak Stanley. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Stanley. Waktu kita cukup sebentar lagi ini sudah 2:30. Mungkin kita kasih kesempatan untuk 2 pertanyaan lagi ya. Mungkin ke Pak Agus ya, tadi katanya Ya, mau... Pak Agus, betul. Ya. Pak Agus, silakan langsung. Terima kasih, Pak Moderator. Saya mau tanya ke Pak Harfadi. Jadi pertanyaan singkat saya, dengan kondisi seperti ini, dengan adanya pandemi, ada nggak jurisprudensi ataupun pertimbangan hakim apabila kita diajukan kepailitan ataupun PKPU oleh pihak-pihak yang di mana kita tidak mampu untuk membayar kewajiban kita? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Jadi pertanyaan tadi, apakah ada presiden bahwa apabila ada permohonan kepailitan atau PKPU itu terhadap debitur, maksudnya dari pengadilan menolak gitu Pak ya? Enggak, yang saya tanyakan, ada nggak jurisprudensi Bapak? Jurisprudensi atau pertimbangan hakim tentang menolak apabila kita diajukan kepailitan ataupun PKPU oleh pihak. Ya, misalnya debitur ini diajukan PKPU atau pailit gitu ya, kemudian pengadilan menolak karena atas dasar ini situasi pandemi gitu ya. Ya, intinya kalau seperti memang, itu, Pak. Ya,
Kalau dari praktik Pak, memang sebenarnya kalau kita merujuk ke syarat-syarat kepailitan itu sudah diatur jelas di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Jadi syaratnya minimal 2 kreditur dan salah satu utangnya telah jatuh tempo. Nah, ketika syarat itu terpenuhi, seharusnya memang tidak ada terpenuhi, terbuktikan secara sederhana gitu ya. Seharusnya tidak ada dasar alasan pandemi ini dikecualikan gitu Pak. Tapi kalau saya juga dengar informasi dari teman saya kurator lain, itu memang ada satu perkara yang memang diajukan di salah satu pengadilan niaga yang menolak dengan alasan bahwa ini kan sebenarnya masih COVID gitu. Jangan sampai situasi COVID ini dijadikan ajang aji mumpung buat para pemohon gitu ya untuk mempilotkan pelaku usaha, untuk mempilotkan debitur gitu. Memang ada presidennya Pak, gitu. Walaupun itu bukan jurisprudensi ya. Nah tentu kan di masing-masing pengadilan, masing-masing hakim niaga itu punya pertimbangan sendiri-sendiri terkait menyikapi permohonan PKPU atau kepailitan atas dasar COVID ini. Gitu. Begitu Pak. Oke, karena waktu cukup terbatas kita, saya lanjutkan saja. Ini dari ada 2 pertanyaan Pak ya, dari Tubagus Alipsyah Asmanda dan Pak Denro Kanjeng. Itu saya bacakan aja langsung supaya waktu ya, keterbatasan waktu kita. Dari Tubagus Alipsyah Asmanda, Dear Pak Anung, apakah OJK memiliki keringanan pembayaran pungutan rutin terhadap LJNKB? LJNKB dalam kurung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum, saya punya UMKM dan punya kedai, Pak. 2 bulanan off karena terdampak. Harus kemana kalau proposal kredit saya belum bisa di-approve bank? Demikian Pak Anung, mungkin langsung jawab saja karena waktu kita sampai 2:30. Terima kasih. Ya baik. Baik, jawaban saya juga singkat Pak Tubagus terkait dengan pungutan ini pungutan itu ya Pak ya, levy untuk OJK itu ya. Dan itu sudah diatur di undang-undang, jadi mungkin saya tidak bisa menjangkau sampai di sana, sampai kapan pungutan itu akan itu. Nah, kira-kira gitu Pak. Ini hanya 0,0 sekian % dari omset dari DPK kalau dari banknya, kira-kira begitu. Tetapi kalau tadi yang kedua terkait dengan kemana kalau pelaku UMKM yang mengajukan kredit dalam kondisi semacam ini. Memang bank-bank masih dalam tahap konsolidasi untuk konsentrasi kepada restu ini. Nah, nanti untuk pemberian kredit baru memang tetap tumbuh. Ini ada beberapa sektor memang justru tumbuh pada saat COVID ini. Misalnya pengembangan masker, hand sanitizer, APD, itu omsetnya luar biasa, malah mereka itu tidak bisa memenuhi. Nah, dalam kondisi seperti ini kapasitas mereka yang menurun, kapasitas mereka yang terbatas, itu ditopang oleh bank dengan kredit baru, dan karena yakin omsetnya akan ini. Nah, itu akan terus tumbuh, tetapi sektor-sektor yang terdampak mungkin juga dari si manajemen risiko bank itu agak sedikit nanti risk appetite-nya agak ditunda istilahnya ya untuk pemberian kredit apalagi terdampak COVID ini. Nah, kira-kira begitu Pak Rasid jawaban saya. Ya. Terima kasih Pak Anung. Ini waktu yang membatasi kita karena perbincangan tentang masalah relaksasi kredit ini banyak sekali yang berkepentingan Pak Anung, dan memang bintangnya Pak Anung dari OJK ini karena yang punya peraturan. Saya rasa itu yang dapat kita sampaikan pada hari ini,
Dan terima kasih kepada para pembicara, Bapak Dr. Anung Harlianto dari OJK, kemudian dari Bapak Harpardi, M. Iqbal, dan Mbak Askari, Aziz Pangara. Saya atas nama moderator dan atas nama Jimli School memohon maaf atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan kita dapat kembali berdiskusi dengan hal-hal yang lain dan lebih menarik. Tetap di rumah dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Over the hills and far from mine, she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart.